Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TNK 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Arti Yusdiarti SPMM. Kelompok kami terdiri atas 4 orang yang masing-masing saling bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Kelompok kami memilih Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang memiliki 5 potensi bisnis. Langsung saja, ini dia video presentasi kami. Agung Bayu Setiawan, A1810717. Aulia Wulan Suwandi, A1810258. Awalia Ramadina, A1810429. Subakti Widodo Mulyantoro, A1810628. Desa Cadas Ngampar merupakan salah satu desa yang memiliki 5 potensi, yaitu jagung, ayam kampung, ikan lele, sayuran, dan singkong. Desa Cadas Ngampar biasanya pada saat panen jagung langsung dikepasarkan, tanpa diolahnya terlebih dahulu. Banyak masyarakat yang belum tahu atau belum berinovasi olahan makanan yang berbahan dasar dari jagung. Menurut kami, bisnis ini sangat menjanjikan dikarenakan kebanyakan orang tua ingin anaknya makan makanan yang bergizi dan penuh dengan nutrisi. Oleh karena itu, kami mengeluarkan sebuah produk, yaitu saus jagung manis. Ikan lele budik damber. Ikan lele budik damber berpotensi karena budidaya ini mudah dan belum banyak dijual. Sama halnya dengan sayuran hidroponik, ikan lele budik damber memiliki harga jual yang lebih tinggi dengan branding budik damber yang melekat. Jika biasanya ikan lele dijual 15.000 per kilo, maka ikan lele budik damber bisa dijual 18.000 sampai 20.000 per kilonya. Dengan target pasar ibu rumah tangga terutama yang tinggal di daerah perkotaan. Yang Nam Chicken ini sendiri merupakan sejenis fried chicken, ayam crispy atau chicken itu cuman dicampur dengan gochujang atau saus khas Korea menggunakan bahan ayam kampung, bukan ayam potong atau broiler. Selanjutnya, sayuran budik damber. Sayuran budik damber beberapa di antaranya adalah kangkung, bayam, pakcoy, dan lainnya. Dinilai memiliki potensi sama halnya dengan sayuran hidroponik, sehingga harga jualnya relatif lebih tinggi. Bisa dijual 6.000 sampai 8.000 per ikat. Ini 2 sampai 3 kali lipat dari sayuran biasanya dengan target pemasaran ibu rumah tangga. Keripik singkong. Keripik singkong merupakan cemilan yang tak lekang oleh waktu, yang diminati banyak orang, terlebih jika dibumbui dengan bumbu yang pedas. Produk atau komoditas yaitu keripik singkong pedas pertanian dengan harga 5.000 per piece, dengan satu piece-nya seberat 100 gram. Dan target pasarnya yaitu remaja hingga dewasa. Berikut analisis makro dan mikro secara keseluruhan. Secara makro, dari sisi politik, sisi positifnya tidak mengganggu kestabilan politik bahkan di tingkat paling kecil sekalipun. Namun sisi negatifnya, jika ada peraturan yang terkait 5 usaha ini akan sangat bergantung terhadap kelangsungan usaha. Dari segi ekonomi, sisi positifnya, ketika permintaan lebih banyak daripada stok, maka harga jual akan lebih tinggi. Sedangkan, jika stok lebih banyak daripada permintaan, maka harga jual akan lebih rendah. Dari segi sosial, sisi positifnya, kelima usaha ini sangat cenderung diminati oleh kalangan milenial, sehingga pangsa pasarnya cukup tinggi. Dari segi negatifnya, banyak substitusi terhadap kelima produk ini. Selanjutnya, dari sisi teknologi. Sisi positifnya, dengan adanya teknologi ini memudahkan kita untuk melakukan pemasaran lebih luas dengan adanya media sosial. Tetapi sisi negatifnya, jika kita tidak berhati-hati, maka kemungkinan penipuan akan semakin besar. Dari segi environment atau lingkungan, kelima usaha ini karena berkaitan dengan bidang pertanian sangat cocok untuk dikembangkan di Indonesia. Tetapi sisi negatifnya, perubahan cuaca yang ekstrim yang belakangan ini terjadi di Indonesia akan sangat berpengaruh terhadap
hasil budidaya. Segi legalitas, kelima produk ini hanya memerlukan perizinan surat izin pendirian usaha dan perizinan PIRT. Namun, sisi negatifnya, pengurusan izin ini memerlukan waktu dan biaya yang cukup tinggi. Selanjutnya, dari segi mikro. Yang pertama, ada pesaing. Sisi positifnya, pesaing ini bisa menjadi rekan bisnis kita, di mana ketika kita kekurangan stok, maka kita bisa bekerja sama dengan dia untuk memenuhi permintaan. Sedangkan sisi negatifnya, ada kemungkinan pelanggan kita beralih kepada pesaing. Selanjutnya, substitusi. Kelima produk ini sangat banyak substitusinya. Namun, 3 dari 2 produk yang kita pilih seperti keripik singkong, sayuran, dan ikan tetap banyak digemari sekalipun banyak substitusi dari produk lain. Sedangkan sisi negatifnya, substitusi ini bisa menjadi pesaing jauh untuk produk kita. Selanjutnya, kemungkinan pendatang baru. Ini ada dari sisi negatifnya, yaitu kemungkinan akan menjadi pesaing baru kita. Selanjutnya, potensi atau kondisi pelanggan atau pangsa pasar. Kelima produk ini sangat cocok untuk ibu rumah tangga dan anak milenial. Sehingga sisi positifnya sangat mudah untuk menemukan pelanggan dengan pangsa pasar ini. Dan sisi negatifnya akan kurang diminati oleh mereka di luar generasi milenial dan ibu rumah tangga di luar perkotaan. Dan terakhir, supplier. Sisi positifnya, ketika kita menggunakan supplier lebih dari 2, maka kita akan terus berproduksi. Sedangkan sisi negatifnya, jika kita kekurangan supplier atau ada masalah di supplier, akan sangat mempengaruhi dengan produksi kita.